Nah itu ceritanya Nabi Nuh dengan kaumnya seperti itu. Nah sekarang Allah akan menjelaskan lagi, menceritakan lagi hal yang lain, yaitu tentang kaum Ad. Wa ila adin, dan kami mengutus kepada kaum Ad. Yang diutus siapa? Akhahum Huda. Yang diutus yaitu ya saudaranya, ya salah seorang dari kaum Ad itu yang namanya Hud. Lalu terkenal dengan Nabi Hud, begitu. Jadi ini ceritanya Allah akan menerangkan tentang Nabi Hud dan kaumnya, gitu. Maka Allah berfirman, qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairi. Perintahnya sama, perintah Allah kepada Nabi Nuh sama Nabi Hud ini, yaitu apa? Hei kaumku, ya kaumku, ubudullaha, nyembahlah kamu kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu, yang kamu itu tidak punya Tuhan yang sembah selain Allah. Jadi selain Allah tidak ada Tuhan yang kamu sembah. Yang disembah hanya Allah, begitu loh. Perintahnya sama dengan yang pada Nabi Nuh tadi. Disuruh menyembah Allah satu, Allah, dan dinyatakan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, begitu. Diberitahu begitu. Apalah tatakun? Apa kamu tidak bertakwa? Mengapa kamu kok tidak bertakwa? Gitu. Lalu menjawab tokoh-tokoh pemimpin daripada kaumnya Hud itu. Apa katanya? Itu berdasar firman Allah. Qalal mala'ul ladzina kafaru. Wah, ini yang tampil orang-orang kafir. Berkatalah pembesar-besar kaumnya Hud yang kafir itu. Min qaumihi, dari kaumnya itu. Inna lanaraka fi safahatin. Sesungguhnya aku melihat, Hud, kamu itu ada orang bodoh. Kalau Nabi Nuh tadi dikatakan, aku melihat kamu itu orang yang sesat, ya toh. Kalau Nabi Hud oleh kaumnya dikatakan, aku melihat kamu itu orang bodoh, Hud, begitu. Wa inna lanadunnuka minal kadhibin. Nah, dia mendakwa, sesungguhnya kami itu menyangka kamu itu pembohong kok, Hud. Kamu itu pembohong. Jadi kamu ngaku-ngaku utusan Allah untuk menyampaikan risalahnya, ajarannya kepada kami itu bohong. Aku menyangka kamu itu bohong, tidak beneran itu, bohong-bohongan aja itu. Qala ya qaumi, Nabi Hud menjawab, qala ya qaumi, hei kaumku, laisa bi safahatun, aku ini bukan orang yang bodoh, kaumku, aku bukan bodoh. Kamu tidak mau bodoh, aku bukan bodoh. Walakini rasulun mirabbil alamin. Aku ini adalah seorang rasul dari Allah, yaitu Tuhan yang menguasai alam semesta ini, Rabbil alamin. Jadi aku tidak bodoh loh. Kok dikatakan bodoh gimana? Aku utusan Allah, bukan sekedar orang bodoh. Mana mungkin Allah mengutus orang bodoh? Nah, itu. Lalu Nabi Hud berdasar firman Allah mengatakan pada kaumnya itu, uballighukum risalati Rabbi. Aku ini kan hanya sekedar menyampaikan padamu apa? Risalahnya Allah, yaitu ya perintahnya Allah, wahyunya Allah untuk disampaikan padamu itu. Saya kan hanya sekedar menyampaikan padamu itu. Ya saya sampaikan itu risalahnya Allah, Tuhanku. Wa ana lakum nasikun amin. Dan aku ini kan bagimu sebagai penasihat yang jujur loh. Ya, aku ini penasihatmu, aku ini penasihat yang harus kamu percaya. Aku orang yang dipercaya, mestinya begitu. Aku nasihati kamu loh. Awa asibtum anja akum dzikrum mirabikum. Apa kamu heran? Ya. Hei kaumku, ini katanya Nabi Hud itu. Apa kamu heran jika datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu? Peringatan kepadamu dari Tuhanku yang disampaikan lalu aku peringatan padamu. Apa kamu itu heran seperti itu? Ala rajulin minkum liyundzirakum. Ala rajulin minkum liyundzirakum. Yaitu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki yang segolongan darimu. Ya aku ini kan golonganmu juga kan. Salah seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepadamu.
litung dirakum, untuk mengingatkan kamu, supaya kamu tetap menyembahnya Allah yang satu, jangan menyembah yang lain, kan gitu. Wadkuru izjalakum khulafa'a mim ba'di qaumin Nuh. Ingatlah kamu sekalian, ketika Allah itu menjadikan kamu itu sebagai khalifah, sebagai penghuni bumi yang harus mengatur bumi ini, sebagai pemimpin mengatur bumi ini, sesudahnya kaum Nuh. Jadi setelahnya kaum Nuh hancur semua, kan kamu itu diangkat oleh Allah. Ya kita ini orang-orang kelompoknya ini, kaum yang Hud ini, kan diangkat oleh Allah menjadi pemimpin di bumi ini setelah Nabi Nuh. Wajadakum fil khalqi bastah. Apalagi Allah itu ya memberi kelebihan padamu, yaitu apa? Kamu tuh diciptakan menjadi manusia yang tinggi, besar, yang kuat-kuat. Posisinya seperti itu toh. Wajahnya tegap, tinggi, kuat. Wah, itu kan suatu kenikmatan. Fadkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Oleh karena itu ingatlah kepada nikmat Allah. Ya, nikmat kamu diberikan apa? Kemampuan untuk memimpin, ya toh, mengatur bumi ini, dan kamu diberi badan yang kuat kokoh. Itu nikmat dari Allah. Oleh karena itu ingatlah kamu. La'alakum tuflihun. Kalau kamu mau ingat nikmatnya Allah seperti itu, namanya kamu orang bersyukur, dan kamu itu termasuk orang yang beruntung. Begitu. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara makana ya'budu abauna. Mereka malah menjawab, diberi ajaran yang bagus-bagus, kaumnya Hud menjawab. Qalu, mereka berkata, ajitana, apakah kamu hai Hud datang kepada kami itu supaya aku ini menyembah Allah yang satu. Nah, kamu kan selalu menganjurkan sembahlah Allah yang satu, jangan tidak ada Tuhan selain Allah yang disembahkan, begitu. Kok selalu mengajak begitu, gimana? Supaya aku menyembah Tuhan yang satu, padahal kamu sudah banyak punya Tuhan loh, yang saya sembah. Kok aku hanya suruh menyembah Tuhan satu selain yang saya sembah itu? Wa nadhara makana ya'budu abauna, dan saya harus meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapakku. Wong Tuhannya sudah dulu disembah oleh nenek moyangku, oleh bapakku, kok saya disuruh meninggalkan sesembahan yang disembah bapakku, hanya suruh mengikuti anjuran sebuah nyembah Allah yang satu. Kalau memang begitu, fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Katanya kalau kamu memberi penerangan, kan kalau aku tidak tunduk patuh padamu, Nabi Hud, katanya aku akan diadab oleh Allah dengan siksa yang berat. Nah sekarang fatina, datangkan itu janjimu yang mau mengadab kami itu. Apa yang kamu janjikan padaku itu, jika kamu itu memang termasuk orang benar. Ya, jadi Nabi Hud malah ditantang oleh kaumnya, suruh mendatangkan adab yang diancamkan dari Allah melalui Hud itu, supaya didatangkan sekaligus pada mereka itu. Nantangnya begitu itu loh, orang dulu itu. Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadabun. Lalu nyatanya berkatalah Hud. Qala, Hud berkata, qad waqa'a, maka telah wajib atas kamu itu, yaitu apa? Harus mendapatkan siksa dari Tuhanmu. Orang yang macam kamu menentang pada utusannya, ya menentang Allah, itu sudah wajib itu. Kamu itu pantas tuh kalau kamu itu dihukum, disiksa dari Allah, dan mendapatkan kemurkaan, walaupun dan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Atujadilunani fi asma'i samaitumuha antum ba'aba hukum. Apakah kamu akan mendebat aku, ya, dalam hal nama-nama Tuhanmu yang telah kamu bernama itu? Jadi kan kamu sudah punya Tuhan-Tuhan selain Allah itu toh. Ada Uzza, ada Lata, ada Mata, Manat, ada Tuhan-Tuhan itu toh. Kamu sudah menyebutkan Tuhanmu itu. Kalau aku menyebut Tuhanmu itu kok kamu tidak mau itu, artinya marah itu, lalu didebat gimana itu?
Kalau lalu saya disuruh menyembah Tuhan yang satu itu, meninggalkan yang itu semua. Nah gitu. Jadi yang nama-nama Tuhan yang sudah kamu beri nama sendiri, kamu namanya itu, kamu namakannya itu. Termasuk kamu dan bapak-bapakmu itu. Mana zalallahu biha min sultan, padahal tidak ada alasan, tidak ada hujah sedikit pun yang menjelaskan bahwa Allah itu menurunkan perintah untuk menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Fantadiru ini ma'akum minal muntadirin. Oleh karena itu, hei kaumku, tunggulah apa yang akan datang kelak. Ini ma'akum, aku beserta kamu itu, aku juga termasuk orang yang menunggu apa yang akan terjadi kelak. Kita tunggu aja bersama-sama. Saya menunggu dengan posisi aku sebagai Rasul yang selalu bawa kebenaran untuk kamu. Kamu ya menunggu dalam posisi kamu jadi hambaku, umatku, kok tidak tunduk patuh padaku. Lalu apa yang akan terjadi? Kita tunggu aja sama-sama apa yang akan terjadi kelak. Gitu. Panjainahu waladzina mahu birahmatim minna. Maka kami menyelamatkan Nabi Hud waladzina mahu dan orang-orang yang menyertainya, yang tunduk patuh taat pada Nabi Hud, birahmatim minna, dari rahmat kami, rahmat Allah. Wa qata'na dabiral ladzina kadzabu. Lalu kami binasakan semuanya, seluruh orang-orang yang menentang tadi. Orang-orang yang mendustakan ayat itu kami binasakan semuanya itu, seluruhnya dibinasakan. Wa makanu mu'minin, sebab mereka itu tidak beriman. Nah, jadi Nabi Hud ya diselamatkan oleh Allah beserta orang-orang yang mendukungnya, yang setia padanya dengan rahmat Allah. Tapi bolonya ataupun kaumnya yang menentang dihabisin habis-habisan, dimusnahkan seluruhnya. Orang yang mendustakan ayatnya Allah, yang tidak percaya pada risalah yang dibawa Nabi Hud itu. Karena apa? Mereka itu tidak beriman. Nah demikianlah. Sampai saat ini sekian dulu. Nanti sambung di waktu yang lain.